Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, meraih keridhaan. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, meraih keridhaan. Al-Quran kalam Tuhan, Al-Quran kebenaran. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman. Alhamdulillah. Ya, Pak Uji. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Pak Uji, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah.
Ini luar biasa nih kemarin Pak Iding membaca satu halaman. Iya. Halo Pak Iding. Pak Swondo, luar biasa. Pak Suwondo juga udah ya? Swondo kemarin. Ya, satu halaman. Biasanya kan hanya 5 baris Pak Uci, biasanya 5 baris. Ya. Nah, kemarin diberikan satu halaman, itu pun baru 1 hari diberikannya tugasnya. Waduh. Deg-degan luar biasa. Iya. Tapi luar biasa peningkatannya, bagus banget. Luar biasa. Alhamdulillah. Pak Uci. Ya. Pak Uci. Siapa dulu Ustaznya ya? Ya, itu pemberian dari Allah juga ya. Alhamdulillah. Ya. Agak luar biasa. Ibu itu apa? Ibu Tunik juga tuh. Wah, luar biasa Bu Tunik. Alhamdulillah. Tuh Ibu. Tapi kenapa saya jadi grogi ya kalau ngadepin Pak Uci? Ibu Tunik, terus satu lagi Ibu siapa ya? Ibu Bu Erna, Pak. Bu Erna ya. Ya. Bu Erna juga sudah mulai terus maju. Pokoknya jangan Apa sudah berjuang udah berkali-kali sampai 40 kali ya masih matobi'inya masih bisa. Kok minta maaf, Ibu nggak ada kesalahan dengan saya, kok minta maaf sama saya. Insya Allah makin pintar Bu. Waktu kita mulai saja ya Ibu Bapak, maaf banget. iya, Pak Uci masih ada tugas di sebelah. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak semua, Bapak Ustadz Uci sudah ada di tengah kita. Kita mulai saja hari ini tausiah. Rencananya acaranya adalah topik dari Pak Uci mengenai sedekah, zakat, dan apakah iktikaf itu. Dilanjutkan dimulai dari tilawah dulu oleh Pak Kasman dan sari tilawah Bu Tini ya. Dan selanjutnya nanti doa penutup Ibu Jumiah. Silakan Pak Uci untuk membuka dan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim lagi, Bapak kita bisa silaturahim lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Al-Qur'an. Mari kita awali membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Silakan. Alhamdulillah. Lanjut Pak Kasman, tilawahnya silakan dan sari tilawah Ibu Tini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sadaqallahul-Azim. Demikianlah tadi, terima kasih Pak Kasman dan Bu Tini yang telah membacakan Ali Imran ayat 133 sampai 136. Selanjutnya silakan Pak Uci untuk memulai tausiahnya. Baik, terima kasih Bu Susan dan ibu-ibu semua, dan tadi alhamdulillah Pak Kasman bagus ya, bacaannya sudah jadi qori ya itu Pak Kasman ya. Alhamdulillah. Dan terjemahannya bagus Bu Tini. Alhamdulillah, nanti bisa duet terus ya. Ada Pak Kasman baca Quran, Bu Tini yang terjemahkannya ya, sari tilawahnya. Insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita akan melanjutkan topik kita tentang zakat. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit ulasan tentang ayat yang dibaca tadi, bahwa Allah menjelaskan pada kita kalau mau bertobat itu wasari'u, segera. Dari saro'a yusari'u, segera kalian ila magfirah, menuju ampunan Tuhan. Kalau sudah mendapatkan ampunan itu nanti akan disediakan oleh Allah berupa surga yang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luas sekali. Ya, bumi saja sudah luas, bagaimana langit ya, yang tidak terbatas kita. Jadi Allah menyediakan tempat kebahagiaan nanti itu nggak main-main buat manusia ini. Ya, seluas langit dan bumi ya. Sekarang kita lihat bumi saja luas. Kenapa Allah menyampaikan pada kita langit? Kalau langit kita tidak terbayang. Yang terbayang bumi. Bumi luas sekali. 25% itu daratan, 75% itu lautan. Daratan saja sudah luas sekali. Kalau kita coba lihat daratan-daratan di negeri-negeri lain itu kan luas sekali, dan ada yang hutan saja itu kan luas, belum disentuh oleh manusia, masih ada yang belum tersentuh oleh manusia, apalagi lautan tidak dihuni oleh manusia.
Dan kemudian langit disebutkan lagi oleh Allah seluas langit. Jadi luas sekali itu. Nah, tapi kemudian bagaimana Tuhan caranya kita mau mendapatkan ampunan itu? Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, jadi tidak ada cerita bahwa aduh saya nggak bisa, pasti bisa. Dengan jumlah yang sedikit dia selalu ambil kesempatan itu. Fisarra'i wad dharra. Kalau di kampung ibu-ibu, bapak-bapak umpamanya mau buat madrasah atau buat masjid, lalu iuran ya. Terus katanya saya nggak punya uang dengan jumlah 500.000, tapi saya punya pasir. Saya nggak punya uang, punya pasir, saya punyanya bambu. Saya nggak punya pasir, bambu, apalagi uang, tapi saya punya pohon kelapa. Nah, jadi dia nggak ada penolakan tuh, nggak ada. Terakhir, saya nggak punya apa-apa semua itu, tapi saya siap untuk tenaga saya. Nah, jadi tidak pernah ada penolakan karena itu ampunan. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua, mohon maaf, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi menahan amarah itu balasannya itu ampunan. Itu menahan amarah itu mudah apa ringan ya? Menahan amarah. Jadi seseorang yang bisa dia bisa marah karena dia atasan, dia punya kekuasaan, dia memang berada di pihak yang benar. Dia marah itu pantas sekali dia marah, tapi dia ingat marah belum tentu ini anak buah saya ini bisa menyelesaikan masalah. Karena mungkin dia kurang pengetahuan, karena mungkin kurang pengalaman. Nah, saya maafkan aja. Bisa jadi, karena sebab bisa jadi ada sesuatu kita marah, tapi tidak terlalu fatal sebenarnya kesalahan dia. Kecuali mungkin fatal banget ya. Ada sesuatu yang tidak fatal dalam kesalahannya. Tapi bisa jadi walaupun tidak fatal kita marah gitu. Sejadi-jadinya bisa jadi begitu. Dia tahan, itu ampunan, itu balasannya. Ada katanya di seorang raja punya pembantu tukang menuangkan air wudhu setiap si raja ini mau sholat. Kerjaannya cuma itu. Satu saat si pembantu tukang menyiramkan air wudhu ini ke anggota wudhunya sang raja. Bukan tangannya yang disiram, bukan kakinya yang disiram, tapi kepalanya mungkin karena ngantuk di sholat subuh, ngantuk dia, kepala raja disiram. Lalu itu si budak ya, si pembantu budak itu ngomong, dia baca Quran katanya, wal kadhimin al ghaidh. Dia hafal Quran itu si budak itu, wal kadhimin al ghaidh, tahan amarah katanya gitu. Wal kadhimin al ghaidh. Langsung rajanya juga karena hafal itu si raja juga ayat itu, wal afina 'anil nas. Kata si raja itu, sudah saya maafkan kesalahan kamu. Nah, jadi pertama itu sedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Itu balasannya ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Nah, kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Tiga itu, bersedekah, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, itu kata Allah amal yang saya suka itu. Saya senang tuh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Lalu berikutnya kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisyah. Karena katanya orang itu bisa saja dia terjerumus, bisa saja terjerumus melakukan perbuatan yang buruk ya. Dia segera ingat kepada Allah dan segera minta ampun. Itu di ayat 135-nya ya, walladzina idza fa'alu fahisyah au dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri,
Kemudian zakarullah, dia segera ingat pada Allah, ya Allah saya salah. Lalu kemudian fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia minta ampun kepada Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Makanya katanya Bapak dan Ibu sekalian, ada orang, oh kamu gak bakal diampuni dosa kamu. Wah, itu mengambil hak Allah, itu dosa besar. Jadi ada orang sedang sholat, sedang sujud, dilangkahi, padahal orang itu tidak sengaja. Ini orang yang sholat ini marah betul sama orang yang melangkahi, padahal dia juga tidak sengaja karena situasinya waktu itu sedang ramai orang, sempit, dia marah. Itu dosa kamu gak bakal diampuni, itu melangkahi saya sedang sholat. Katanya ibu, itu pahala orang yang sujud diambil semua oleh Allah. Karena dia mengambil hak Allah. Kata Allah, emangnya saya Tuhan yang tidak bisa mengampuni? Satu dua, saya bisa mengadab, tapi bisa juga mengampuni. Saya itu selalu dua, bukan satu. Saya bisa mengadab, tapi juga bisa mengampuni. Bisa mengampuni, juga bisa mengadab. Lalu bagaimana Tuhan? Ya terserah saya. Itu jangan didikte sama engkau, manusia. Kamu tidak punya hak. Ya, itu hak saya. Hak saya mengampuni atau mengadab. Mengadab atau mengampuni. Jangan ambil itu hak saya. Ini seolah-olah Allah itu cuma mengadab doang gitu kan. Nah, itu artinya kata Allah menganggap buruk kepada saya. Tidak boleh menganggap buruk pada Allah. Ya, yang bisa Allah itu bisa mengampuni, bisa mengadab. Tapi di dalam sebuah hadis Ibu, bahkan di dalam Al-Quran, Allah itu lebih banyak sayangnya daripada marahnya. Ya, katanya begini, rahmati wasi'at ghadabi, rahmati wasi'at ghadabi. Kasih sayang saya itu lebih luas daripada marah saya. Jadi luar biasa agama kita itu, indah sekali ya. Jadi jangan mengambil hak-hak Allah, itu mengadab dan mengampuni. Kita nuduh pada orang yang bersalah, wah orang ini nggak bakal diampuni kalau begini. Itu kita sudah salah, persepsi kita sudah salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian katanya orang yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu, kalau dia salah, walam yusirru ma fa'al, dia tidak mengulang-ulangi lagi. Tidak menginjak lubang dua kali. Kalau sudah sadar kemudian dia minta ampun pada Allah, dia tidak mengulangi lagi. Nah, itu walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka kemudian ayat 136-nya, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang ada di bawahnya sungai dan kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu kenikmatan bagi orang-orang yang beramal. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ayat ini menyuruh kita tidak boleh kita lambat kalau kita mau minta ampun kepada Allah dengan cara tadi. Jadi kalau kita bersedekah, itu artinya kita sudah minta ampun. Bahkan dalam sebuah penjelasan para ulama, orang boleh meniatkan bersedekah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karena itu tidak bertentangan. Ya Allah, saya bersedekah ini, mudah-mudahan Engkau mengampuni saya segala kesalahan saya. Itu boleh. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan lanjut membicarakan tentang zakat. Tapi saya akan sedikit tambahan. Katanya begini Ibu dan Bapak, mandalla ala khair kafa'ilihi, mandalla ala syarri kafa'ilihi. Orang yang memberikan penjelasan, yang membawa orang, yang menunjukkan orang kepada kebaikan, lalu apa yang dia sampaikan itu dilaksanakan oleh orang lain, dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang diberikan penjelasan itu, diberikan petunjuk itu tanpa mengurangi pahalanya. Ini kayak pahala puasa.
Barang siapa yang memberikan berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Begitu juga kalau orang menunjukkan kepada keburukan. Mandalla ala syarri kafa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kepada keburukan, dia akan mendapatkan keburukan itu sama dengan orang yang melakukannya tanpa mengurangi keburukan orang yang melakukannya itu. Itu sama. Jadi ketika kita selalu melakukan kebajikan-kebajikan itu, artinya kita sebenarnya sedang membangun kebaikan, sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa Islam itu sebenarnya agama kemanusiaan. Ya, agama kemanusiaan. Nah, di sini sholat nggak disebutkan di sini ya. Haji di ayat-ayat ini tadi, di ayat yang kita baca nggak disebutkan, umroh nggak disebutkan, nggak disebutkan. Itu lebih kepada pribadi-pribadi. Sholat pribadi itu membangun hubungan baik dengan Tuhan secara pribadi. Begitu juga adalah umroh, walaupun ada sosialnya. Tapi yang kita bicarakan tadi semuanya sosial, sedekah sosial, memaafkan menahan amarah, juga masalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia. Begitupun menahan amarah, ya, begitupun memaafkan kesalahan orang lain. Itu lebih kepada itu amal-amal sosial. Nah, itu amal-amal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial itu ternyata tinggi dalam pandangan Al-Quran. Demikian sebagai pembuka. Kita lanjutkan ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara soal zakat ya, dan saya sudah bicara juga soal siapa yang berhak menerima zakat. Yang surat 6 ayat 160 yaitu sudah bicara soal siapa yang mendapatkan yang berhak menerima zakat. Lalu sedekah-sedekah atau zakat-zakat itu kata Allah itu akan saya ganti, terutama yang disebutkan adalah sedekah, karena sebenarnya zakat itu yang pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan itu sebenarnya sedekah wajib itu zakat. Jadi judul besarnya itu sebenarnya sedekah ya. Ada berupa hibah, berupa zakat, berupa infak, berupa jariah. Nah, itu sebenarnya sedekah. Judul besarnya adalah sedekah. Dan kata Allah, sedekah-sedekah kamu itu saya akan ganti. Itu di surat 34 ayat 39. Saya mohon untuk dibantu untuk membacanya Bu Susan ya. Surat 34 ayat 39. Itu saya mohon untuk dibacakan terjemahannya ya. 34 39 ya Pak. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita melakukan kepentingan manusia, hajat-hajat manusia yang berkaitan dengan masalah sedekah, kata Allah saya ganti. Dan saya ganti di dunia, saya kasih pahala nanti di akhirat. Tidak pernah ada yang dirugikan. Karena Allah sebenarnya tidak punya kepentingan sama sekali dengan kita. Semuanya kembali kepada kita. Allah tidak butuh pahala kita. Kalau kita buka di surat-surat yang lain, Allah tidak butuh dengan amal-amal kita. Apakah puasa kita, apakah sholat kita, apakah zakat kita. Kata Allah, itu akan saya kembalikan kepada kamu semua. Saya nggak butuh. Semuanya untukmu. Nah, kemudian kata Allah, saya tahu siapakah. Karena engkau adalah hamba saya. Itu mohon dibuka surat 46 ayat 36 ya, surat 46 ayat 36.
di 46 sampai 35, Pak. oh mohon maaf, surat Muhammad surat 47 36, mohon maaf, surat 47 ayat 36. Bisa Bu Malia, silakan. Silakan Bu Maria. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Allah tidak akan meminta hartamu. Oke, nah, ini penting yang di ujungnya. Ya. Saya akan garis bawahi yang di ujungnya. Sungguhnya kehidupan ini adalah permainan dan senda gurau. Wa intu minu kalau kamu beriman, wa tattaqu dan kalau kamu bertakwa. Yu'tikum ujurakum, saya akan kasih pahala kamu. Ya, kalau kamu beriman dan bertakwa, saya akan kasih pahala sama kamu. Wala yas'alukum amwalukum, dan saya tidak minta harta kamu. Nah, nanti berkaitan dengan 2,5% segala macam itu, nah, coba nanti kita lihat. Jadi kata Allah, kalau saya minta harta kamu, kamu pasti. Nah, ayat berikutnya supaya jelas. Silakan ayat 37-nya dibaca Ibu, silakan. Sekiranya Allah meminta harta kepadamu, lalu mendesakmu agar memberikan semuanya, pasti kamu akan kikir dan Allah akan menampakkan kedengkianmu. Kalau saya minta harta kamu dan saya paksa kamu, pasti kamu dengki pada saya. Ya, pasti kamu dengki pada saya. Saya mewajibkan pada kamu hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Jadi kalau saya paksa kamu supaya kamu mengeluarkan harta kamu, pasti kamu marah pada saya. Dan pasti kamu dengki pada saya. Tuhan apaan ini? Tuhan apa ini? Memaksa-maksa. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Allah itu sebenarnya tidak meminta harta kita. Karena kata Allah, kalau kamu saya desak, saya minta harta kamu, pasti kamu marah. Coba kita satu lagi ya, baca surat 64 ayat 16. 64 ayat 16. 64-16 ya Pak. Iya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama bertakwa itu sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah tidak memaksa pada kita. Pasti yang mampu aja, seperti Ramadan itu pasti mampu, 5 waktu sholat pasti mampu, itu pasti sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah sudah mengetahui kemampuan manusia, jadi Allah tidak memberatkan. Allah tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi sholat pun kalau dia tidak bisa berdiri, boleh dia duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dia berbaring. Puasa pun begitu. Kalau tidak, kalau sakit dia boleh membatalkan lebih dahulu. Nanti baru dibayar kalau sudah sehat. Jadi semuanya sesuai dengan kemampuan. Lalu kemudian Allah mengatakan, wasma'u wa ati'u. Coba kemudian wasma'u, dengarkan, wa ati'u, dan taati, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah ya, dan berinfaklah untuk dirimu. Berinfak itu untuk dirimu. Wa anfiqu, dan berinfaklah yang baik untuk dirimu. Katanya, wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, ya, dari kekikiran nafsihi dirinya, faulaika humul muflihun, orang itu akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kesuksesan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berapa banyak katanya orang yang melakukan infak lalu dengan ikhlas,
memberikan pengaruh yang positif kepada yang bersangkutan. Ada orang yang begitu dia bersedekah, dia merasa lega, merasa ringan, merasa ada katanya begini, Bu, ada orang lihat orang yang sedang kesulitan sekali, lalu di jalan ada orang yang sedang jalan kaki, kelihatan ini orang dagang nih, kayaknya ini gak laku-laku, dia jualan kerupuk atau apa, lalu dia kasih 50.000. Nah, dia berhenti itu mobil dia, lalu dia berikan 50.000 pada orang itu. Terus habis memberi itu kok dia merasa lega, tenang gitu kan, diberi keterangan oleh Allah. Lalu dia balik lagi nyari orang itu, orang yang tadi pinjam, mau saya kasihlah 100, saya 50 deh. Tadi kenapa saya kasih 50, uang masih ada saya. Habis begitu, itu orang yang jual kerupuk tadi dicari-cari gak ketemu lagi. Sampai dia kemudian, ya Allah, kemana orang itu? Nangis dia mencari orang, karena dia tadi begitu ngasih 50.000 merasa tenang, merasa plong. Kenapa? Ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang bersangkutan. Kemudian orang yang tadi dikasih 50.000 itu, yang dagang kerupuk tadi itu gak ketemu lagi. Dan dia kemudian selama itu dia selalu ingat pada orang itu, diberikan oleh Allah pencerahan hati itu, ya, mendapatkan pencerahan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, katanya Allah minta sedikit pada kita itu sebenarnya, tidak banyak. Coba kendaraan yang kita pakai tidak perlu kita zakati semahal apapun, hanya bayar pajak aja itu. Nggak perlu zakati itu, kendaraan semahal apapun kecuali bayar pajak ya. Kemudian rumah semewah apapun ibu punya rumah, nggak perlu zakati itu kecuali nanti kalau dijual ya. Kemudian ibu punya tanah luas, ibu nggak perlu zakati itu kecuali kalau ibu jual ya. Ibu punya tanah itu nggak perlu zakati itu kecuali kalau ibu jual, kecuali hasilnya dari tanahnya nggak zakati. Lalu alat-alat produksi, ibu mungkin punya mesin apa, punya traktor, punya apa begitu, punya mobil untuk bawa barang, ibu nggak perlu zakati kecuali mobilnya itu yang dijual kemudian mendapatkan nisab ya. Kita sudah bicara haul dan nisab, itu nggak perlu zakati. Lalu ibu punya saham untuk diperjualbelikan atau saham untuk diambil untungnya. Kalau saham untuk diperjualbelikan, ya 2,5% ibu keluarkan ketika laku. Tapi kalau saham yang diambil untungnya, ya setiap tahun berapa hasilnya itu yang dikeluarkan zakatnya, bukan sahamnya, tapi hasilnya. Kecuali saham yang dijual untuk diperjualbelikan, ya itu para ulama menjelaskan ya, tentang zakat-zakat itu. Lalu coba kalau ibu punya kambing 40, cuma 1 zakatnya. Kalau 40 cuma 2, 120 cuma 3, 120 kambing ibu punya cuma 3 ibu. Zakatnya 3 ekor. Kalau 5 ekor unta, ibu punya 5 ekor unta, 1 kambing zakatnya. Ya, 1 kambing zakatnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang diminta oleh Allah itu sebenarnya sedikit sekali. Makanya saya sih dengar aja, belum pernah tanya sama orang-orang Nasrani, katanya itu mereka tidak 2,5% zakatnya, Ibu. Ya, tidak 2,5%. Tapi ini ada orang kaya ini. Dan dia jadi mualaf masuk Islam, dia zakatnya luar biasa. Dia zakatnya luar biasa, lebih dari 50% dia. Katanya gini, apa sih yang dilakukan oleh kita sebenarnya punya siapa sih?
gitu kan. Tanah, ya tanah punya Allah, kita cuma mengolah kita. Lalu umpamanya apa sih peralatan apa saja yang kita gunakan, sebenarnya semuanya punya Allah, kita cuma mengembangkan aja. Apakah itu batunya, pasirnya, pohon-pohonannya, kalau kita zakat, tumbuh-tumbuhan begitu, sayurannya, semuanya sebenarnya pemberian dari Allah. Jadi lalu ketika dikerjakan, apa dikerjakan langsung oleh kita, banyak orang terlibat untuk mengerjakan pekerjaan kita itu, sehingga wajar kalau kita mengeluarkan zakat itu. Jadi 2,5% itu juga sebenarnya kecil. Jadi tadi kata Allah, saya tidak meminta harta kamu, hanya 2,5%, kecil sekali. Jadi kalau ada orang berzakat lebih dari 2,5%, wah itu bagus sekali. Kayak zakat fitrah. Nah, dulu orang tua kita mungkin terbatas informasinya ya, 2,5 liter. Lalu dia bilang jangan sampai kurang ya, 2,5 liter ini jangan sampai kurang. Ketika ditarik itu pengukur literannya itu kayu kecil itu, ditarik supaya pas, jangan sampai tambahin supaya jangan kurang. Padahal gitu ya, kita zakat fitrah 2,5 liter itu, kalau sekarang kalau DKI berapa saya belum tahu ya, belum tahu. Padahal kalau kita satu orang berzakat fitrah, nih zakat fitrah 2 kali dari ukuran wajib, jauh lebih baik. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Masa umpamanya sekarang Pak SBY zakat fitrah 2,5 liter ya, sesuai dengan ukuran yang wajib. Itu namanya gimana ya? Ya itu menghinakan kita sendiri sebenarnya itu. Masa agama kita dihargai dengan 2,5 liter? Ya, masa itu. Kemudian saya pernah menjelaskan tentang zakat fitrah ini, dulu ada di seorang artis ya, Pak Uci, saya berapa karung ya fitrahnya, katanya. Sekarang saya fitrah tidak, dulu saya 2,5 liter saya, karena katanya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, katanya harus pas. Waduh, saya bilang itu yang harus pas itu sholat, Ibu. Kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, nggak begitu. Kalau sholat nih, maghrib, mentang-mentang masih enak 4 rakaat deh, nggak boleh, nggak boleh. Subuh nih kayaknya sambil olahraga deh, jangan 2 rakaat, 3 rakaat, nggak boleh. Tapi kalau yang berkaitan dengan sedekah, dengan masalah-masalah kemanusiaan, itu boleh lebih. Berkali-kali boleh. Jadi fitrah di orang ini, ada orang lagi belum mendapat fitrahnya. Kita sudah fitrah, ada orang, kita ada kayaknya beras atau uang, sudah fitrah aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya yang saya hormati, jadi nanti ukurannya berapa, ukurannya berapa itu lebih detail, ada ya, ada kitab fikihnya itu ada. Tapi bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, kendaraan tidak usah disakati walaupun mahal, rumah walaupun berapa miliar gak usah disakati, tanah gak usah disakati, kemudian alat-alat produksi gak usah disakati, hasilnya saja. Jadi Allah itu sebenarnya tidak mau mengambil harta kita, sedikit sekali. Nah, sementara kata Al-Quran itu yang boleh, Ibu, yang boleh bebas, terserah pada yang bersangkutan, itulah sedekah. Sedekah itu waktunya tidak ditentukan, haulnya tidak ditentukan, jumlahnya nggak diukur, nggak 81 gram. Jadi dulu Bapak dan Ibu di zaman Rasulullah, zakat itu terbatas, emas, perak, begitu ya, atau gandum, kurma, terbatas.
Itu yang namanya dokter belum ada zaman Rasulullah, yang berprofesi benar-benar sebagai dokter belum ada, sebagai lawyer belum ada, sebagai apalagi konsultan apalah begitu, konsultan mungkin bangunan atau konsultan apa begitu belum ada di zaman Rasul. Padahal dibandingkan dengan petani ya yang hasilnya tidak seberapa, dia mengeluarkan zakatnya 10%. Ya 10%. Itu yang kalau itu yang apa namanya, kalau diairi sendiri itu lebih sedikit itu zakatnya itu. Nah sekarang coba penghasilan lawyer atau dokter dibandingkan dengan petani. Nah, sebab ada banyak dokter setiap hari praktek berapa. Nah itu ya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan petani-petani di kampung ya, yang hasilnya tidak seberapa, dia mengeluarkan zakat. Belum ada zakat kontrakan. Di zaman Rasul belum ada ibu kontrakan. Wah, ada itu, saya punya kenalan di Pondok Indah itu, dia punya kontrakan berapa puluh pintu itu ya. Berapa puluh pintu dia punya kontrakan itu. Di zaman Rasul belum ada itu zakat kontrakan itu ya. Nah, di zaman modern ini banyak lapangan zakat atau lapangan zakat yang harus dizakati, yang kemudian jauh lebih besar penghasilannya dibandingkan dengan tadi para petani dan seterusnya. Itu barangkali pengantar atau materi yang bisa saya tambahkan dari materi sebelumnya tentang zakat ini. Lalu tadi yang berikutnya saya kira ini itu dulu mungkin Bu Susan materi saya, supaya nanti jangan sampai pertanyaannya udah habis waktunya. Saya berikan waktu berikutnya untuk kita bisa sharing, silakan. Ya Pak, Afwan Pak, menyambung surah 64 ayat 16 tadi, saya kok terharu membaca ayat 17-nya Pak. Ya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Ya. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Betul Ibu. Allah aja Maha mensyukuri dan pengampun ya Pak. Iya. Ya, kadang-kadang orang tidak paham, katanya kok Allah syukur katanya gitu. Iya betul, dalam Quran tuh Allah mensyukuri, Allah tuh senang, Allah berterima kasih, terima kasih ya kamu jadi hamba saya, bener deh gitu loh. Kamu jadi hamba saya kok top banget gitu ya. Itu saya senang nggak, kira-kira begitulah. Betul itu. Dengan pinjaman yang baik Pak. Iya. Karena ada dulu kan Qabil dengan Habil itu, si Habil hasil panen yang bagus, si Qabil hasil panen yang buruk, kemudian si Qabil kurbannya nggak diterima oleh Allah karena dia memberikan yang buruk sekali. Nah kecuali katanya Ibu, campur dengan yang baik, insya Allah Allah masih menerima. Begitu. Kalau benar-benar buruk begitu, kayak pedagang buah katanya begini, dia sudah sisihkan itu yang bagus, sudah sisihkan yang buruk itu buah-buahan yang dia jual. Lalu kita beli yang bagus, ini kata pedagang yang bagus ya, ini yang saya jual, yang ini enggak. Terus bagaimana kalau ini yang buruk ini, yang jelek ini mau saya ambil? Oh silahkan. Oh nanti juga mau saya buang, nggak saya nilai ini. Nah tapi kalau campur katanya Bu, masih bisa. Allah itu masih senang. Yang lebih top, yang bagus semua. Itu betul Ibu. Jadi itu pinjaman. Di dalam Al-Quran itu Ibu ada beberapa kali Allah membicarakan soal pinjaman ya, itu namanya qorobo. Pantas nggak Bu sebenarnya Allah meminta pinjaman pada kita Bu? Astagfirullah. Punya dia. Gini gambarannya,
Bu Susan, gini gambarannya. Bu Susan ngasih duit sama anak sendiri. Satu ketika entah di pasar, entah di mana begitu, kebetulan Bu Susan gak bawa duit, anaknya bawa duit, tolong pinjam dong duitnya tuh. Padahal itu uang yang di anaknya itu sebenarnya pemberian dari Bu Susan sendiri. Bu Susan bilangnya pinjam dong, mama mau, ini kebetulan dompet mama ketinggalan atau gimana gitu. Padahal itu uang di anaknya itu dari ibunya juga gitu loh. Nah itu ibaratnya Allah tuh ngomong begitu pada kita. Ya. Sebenarnya ya punya Allah, tapi begitu halus itu ngomongnya Allah kepada kita. Siapa yang meminjamkan kepada saya akan bayar pinjaman itu sebagus-bagusnya. Itu ada kalimat namanya qorodo. Qorodo itu ada beberapa surat, antara lain di surat At-Taghabun 64, terus surat Al-Baqarah juga, kemudian surat 73 Al-Muzammil, kemudian surat 57 Al-Hadid ayat 11. Itu banyak istilah qorodo, itu ada beberapa kali tuh kalimat qorodo disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan pinjaman, kaitan dengan pinjaman. Dari mulai surat Al-Baqarah surat 2 245. Ya, Ibu boleh baca tuh. 245. 2245 ya, Pak? Ya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat 5 ayat 12. Surat 5 ayat 12. Ayat 25, surat 5 ayat 12, silakan. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan terus. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. 57 ayat 11 surat Al-Hadid. 57 ayat 11. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Allah berkali-kali menyampaikan pada kita siapa yang mau memberikan pinjaman pada saya. Tapi gambarnya tadi seperti seorang ibu pinjam uang pada anaknya, walaupun uang di anaknya itu sebenarnya pemberian dari ibunya. Itu halus sekali bahasa yang dia. Oke, silakan kalau ada yang mau. Silakan Bu Malia, silakan siapa yang ingin bertanya silakan raise hand ya. Bu Malia dulu silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam. Tadi Pak Uci menyebutkan tentang zaman dulu, waktu zaman Nabi Muhammad itu belum ada seperti kayak dokter, lawyer, jadi belum ada zakat profesi. Tapi bukannya apakah kita maksudnya kita kan harus selalu mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kenapa sekarang kok ada timbul ada zakat profesi? Karena saya juga mendengar dari ulama yang lain gitu, zakat profesi itu adalah sebenarnya tidak benar gitu Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Nanti ada ayat yang menjelaskan apa saja yang kamu kerjakan, perbuatan apa saja, usaha apa saja yang kamu kerjakan, keluarkan zakatnya.
Jadi Allah tidak mengatakan apa umum. Jadi apa saja yang dihasilkan oleh tanganmu, keluarkan zakatnya. Gitu Bu. Jadi itu keluarkan zakatnya. Jadi kalau ibu baca fikih zakatnya Yusuf Qaradawi, banyak sekali tentang zakat itu. Banyak sekali. Itu ada satu buku kitab zakat yang maksimal itu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Bukunya tebal sekali. Jadi lapangan zakat itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali tentang zakat itu. Kenapa? Karena hidup kita ini sebenarnya tidak sendiri. Pasti ada tangan orang lain yang membantu pekerjaan kita itu, maka sangat wajar kalau kita keluarkan zakatnya. Tidak ada yang bisa kita kerja sendiri, nggak ada. Apa saja. Jadi kalau kayak profesi dokter gitu Pak, apa tidak? Maksudnya sama aja gitu, bukannya zakat mal aja. Jadi selain zakat mal juga ada zakat yang lain gitu maksudnya. Iya. Ya hartanya yang dikeluarkan ya kan bukan hasil profesinya itu kan. Iya. Iya. Iya, betul Bu. Iya. Lanjut ya, silakan Bu Yulha ini. Ya, maaf nih saya gimana ya, setiap tahun kan kita seluruhnya mengeluarkan zakat pada umumnya, tapi lebih banyak itu ya saya sendiri, saya umpamakan dibagi-bagi aja, semua dibagi-bagi aja, tapi rasanya itu tidak bermakna gitu Pak Uci. Langkah baiknya zakat itu, bolehkah zakat itu kita kumpulkan, kita bangun jalan, kita bangun musola, kita bangun untuk anak-anak yang beasiswa gitu Pak. Kepikiran gitu aja Pak, karena selama ini banyak orang tuh sampai 200 juta, ada MM-an juga membayar zakat, cuman dibagi ke kampung-kampung sembako apa-apa itu kan sesaat aja hasilnya gitu loh. Saya pengalaman gitu juga, langkah baiknya uangnya segitu besar kita disalurkan ke tempat yang lebih bermanfaat, bolehkah itu? Bikin jalan, bikin musola, bikin sekolah, untuk beasiswa gitu Pak. Gimana tuh? Ibu-ibu yang saya di berwudu itu wajib ya. Suaranya terganggu Pak Uci. Ya, suaranya terganggu ya. Sinyalnya ya kayaknya Pak. Berwudu itu pakai air. Udah. Halo? Bisa Bu? Ya, silakan Pak Uci. Bagus. Oke. Berwudu itu wajib. Berwudu itu pakai air. Maka ketika kita mencari air, pahala kita tidak berkurang dengan orang yang berwudu itu. Anak perlu ilmu, perlu sekolah, perlu dapat ilmu dia. Maka ketika kita membangun sekolah, tidak berkurang pahala kita seperti anak yang belajar itu. Karena untuk belajar itu perlu fasilitas, jalan segala macam. Nah itu. Kemudian zakat itu harusnya bisa meningkatkan taraf kehidupan manusia dari tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya miskin jadi muzaki. Jadi memang Ibu sebaiknya zakat itu bisa mengentaskan kebodohan dan kemiskinan. Kalau dibagi begitu saja memang ya sekarang dibagi besok sudah nggak ada lagi, udah habis. Nah itu sebaiknya kalau yang kayak begitu itu dari sedekah, dari infak yang biasa, yang kapan saja, yang setiap saat kita diminta ya udahlah itu silahkan, karena mungkin dia saat itu dia. Tapi kalau zakat harusnya itu bisa tumbuh dia, karena arti zakat itu sendiri paling tidak ada dua. Satu artinya bersih, yang kedua artinya tumbuh. Luar biasa itu. Bersih bagi yang berzakat, tumbuh bagi yang diberi. Iya.
Bagaimana tuh Bu kalau dibagi-bagi untuk makan? Ya betul, Cairan begitu. ya betul Bu. Jadi memang kalau ingin membangun zakat itu supaya maksimal fungsinya, itu harusnya zakat itu bisa bisa membuat pasar. Zakat itu dari pasar, membuat pasar dari zakat. Orang di situ silakan berdagang supaya dia bisa maju. Itu bisa. Dan itu salah satu kenapa Al-Azhar sampai kemudian pemerintah Mesir sendiri kemudian ngutang sama Azhar, sama perguruan tinggi Al-Azhar itu, karena Al-Azhar bisa mengelola zakat. Dia punya pasar, dia punya toko emas, dia punya pertanian dan seterusnya, sehingga seluruh mahasiswa dari berbagai negara yang datang ke Al-Azhar khusus untuk belajar agama gratis. Dari mana uangnya? Dari uang zakat yang dia kelola secara profesional. Itu Ibu memang betul Ibu Bu Nonon, Bu Yulhemi, itu sebenarnya harusnya begitu zakat itu. Fungsinya itu. Yang lain itu harusnya dari sedekah. Makanya kata Yusuf Qaradawi, zakat itu mazlumun bil muslimin. Itu dizalimi zakat itu oleh orang Islam sendiri, nggak bisa ngelola. Itu makanya sekarang pemerintah berusaha ini untuk bagaimana zakat itu supaya maksimal, ya sedang berproses. Sekarang nggak tahu kapan kita maksimalnya. Sedang berproses terus ini. Proses. Iya, betul Bu. Jadi bagaimana ini zakat supaya berfungsi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah sendiri, yaitu bisa masyarakat itu bisa terus maju, yang miskin jadi bisa hidup layak, kemudian yang bodoh bisa jadi pintar dan seterusnya. Karena nggak begitu kita akan ketinggalan terus. Ya, saya kira cukup Bu Haya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Pak Hendar selanjutnya. Di-unmute dulu, dibuka dulu. Suaranya belum Pak Hendar. Ya, terima kasih, baru bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Uci, saya mau ada 2 pertanyaan saja. Terutama mengenai zakat itu ada yang 2,5% dan 10%. Itu angka-angka itu adanya di mana adanya ya? Ya. Itu di hadis Pak. Ya, oke, terus. Nah, di hadis yang mana ya Ustaz? Oke. Nah, terus keduanya tadi Ustaz mengatakan, Yusuf Qaradawi pernah mengatakan zakat dizalimi oleh orang Islam sendiri. Itu apa maksudnya ya? Itu, terima kasih. Baik. Pertama, zakat ya madlumun bil muslimin. Zakat itu tidak dikelola secara profesional. Itu artinya kita zalim. Kita tidak menerapkan, tidak menggunakan zakat itu semestinya. Harusnya zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan, bisa mengentaskan keburukan. Ya, itu maksudnya zakat itu madlumun bil muslimin. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau ingin tahu berapa persennya memang adanya di fikih-fikih. Ya kalau Bapak mau berapa persennya, fikih yang kecil aja lah, Sulaiman Rasyid lah. Baca fikihnya Sulaiman Rasyid, persisnya berapa dan berapanya di situ ada. Ya, di fikihnya Sulaiman Rasyid. Kalau mau di fikihnya Dr. Yusuf Qaradawi, boleh. Situ Bapak. Ya, karena kalau di Quran itu tidak presentasinya tidak disebutkan. Kalau di Quran berapa persennya itu di hadis dan di fikih. Oke ya. Ya, silakan cukup ya Pak Hendar. Selanjutnya Bu Erna silakan. Masih unmute. Terima kasih Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Saya akan bertanya, ada 2 hal atau 3 hal ini kaitannya dengan zakat dan peminjaman. Ya, apabila seseorang meminjamkan kepada sahabatnya, jadi tidak ada kaitannya dengan hubungan darah, tadi sahabat gitu ya Pak ya, diberi pinjaman, uangnya udah lumayan besar,
Terus kemudian orang itu yang tanpa perjanjian tertulis, hanya lewat tertulis lewat WA atau SMS begitu, atau bukti transfer. Terus kemudian orangnya itu yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan, Pak. Jadi belum sempat memberikan ke keluarganya. Gitu. Karena itu anak tunggal juga, tapi ada keluarganya, ada orang tuanya juga sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Nah, kami ini sebagai itu tadi yang meminjamkan tadi, Pak, apa itu tetap memberikan zakat terhadap, selama ini kan kita berikan zakat, Pak, diberikan zakat uang yang dipinjamkan itu. Nah, dengan meninggalnya orang tadi, karena kami tidak mungkin meminta orang bagaimana itu, apakah kena zakat atau tidak. Terus kalau ini akan disedekahkan atau dilunaskan gitu saja, dianggap tidak ada, bagaimana caranya? Apa dari niat kita saja atau langsung kita, ya itu tadi caranya ya, Ustaz. Yang kedua, untuk mengenai tanah. Mengenai tanah, apabila sebidang tanah tadi produktif, Pak, ada dipakai untuk bengkel, dipakai untuk penjahit, atau rumah ya, ada tanah dan bangunan. Ada rumah dipakai untuk usaha lah orang UKM kecil-kecil gitu. Tetapi si pemilik tanah dan bangunan tidak memungut hasil, hanya untuk agar diberdayakan saja untuk orang-orang UKM tersebut, orang-orang UMK tadi. Nah, apakah itu si pemilik tanah juga punya kewajiban untuk menzakati tanah dan bangunan kaitannya dengan hasil produktif tadi? Karena hasil produktif kan diambil oleh yang menempati tanah. Itu juga tanah kosong, itu juga ada tanah pertanian. Hasilnya itu untuk memelihara wakaf, tanah wakaf tadi, atau untuk sekitarnya yang memelihara yang menyewa tanah tersebut. Nah, itu apa juga perlu dizakati oleh si pemilik tanah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya yang saya hormati Bapak-Bapak yang lain, alhamdulillah. Tadi mulia sekali, ada seorang yang pinjam uang dengan jumlah yang banyak, yang lalu orang itu meninggal. Kita wajib memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Itu namanya tidak milkut tam. Miliknya milik tidak sempurna. Kalau tidak milkut tam, kita tidak usah mengeluarkan zakat. Ya, kita punya uang dipinjam oleh orang. Orangnya belum bayar sama kita, belum memberikan kembali pada kita, itu namanya bukan milik sempurna. Maka kalau uang itu, harta itu bukan milik sempurna, kita tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Itu namanya milkut tam. Jadi milkut tam benar-benar kita kuasai si harta itu, maka kalau dia lebih dari nisab kita keluarkan zakatnya. Kalau tidak, tidak perlu. Nah, lalu kita punya tanah. Tanah ini dipakai oleh orang, dipergunakan, dan itu di dalam hadis memang tidak boleh ada harta kita yang nganggur, harus dipergunakan. Kalau tanah ihya'ul ard, harus dihidupkan, ya, digunakan itu. Nah, bagaimana zakatnya? Sementara ini hasilnya untuk orang yang kerja itu sendiri, itu juga tidak perlu. Bahkan seandainya kita ngambil pun, kalau hasilnya itu tidak nisab, tidak perlu dikeluarkan juga zakatnya. Apalagi ini untuk orang yang kerja itu sendiri, orang yang menggunakan itu sendiri. Nah, kalau yang menggunakannya itu dia nisab, dia yang wajib zakat. Oh, iya. Jadi mesti harus diberitahukan kepada orang yang menempati itu ya Pak? Iya, kalau seandainya dia dapat hasil dari situ dan itu sudah nisab, nah dia yang harus berzakat, bukan yang punya tanah. Nah, karena orang yang punya tanah seolah-olah malah dia tidak punya tanah dia. Ya, itu namanya tidak milkut tam. Milkut tam ya Pak ya? Ya, jadi milik yang sempurna, atau milik yang benar-benar dia kuasai, dia atur segala macam, hasilnya apanya, itu baru dikeluarkan saat ini. Enggak, dia tanahnya dipakai orang, hasilnya untuk orang itu. Kalau orang itu hasilnya sampai dia nisab, kalau dia beli emas sampai dapat 81 gram, dia keluarkan zakatnya. Itu dia yang punya kewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan dia tidak bayar sewa kan Bu? Iya, tidak Pak, tidak bayar sewa. Iya, itu penuh dia yang memiliki, malah dia. Gitu.
Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya bertanya lagi. Jadi untuk produktif tadi ukurannya nilai nisabnya gram ya Pak ya, emas ya Pak ya. Kalau dia itu kan apa tadi kan pekerjaannya apa perbengkelan apa ya, kecuali pertanian. Kalau pertanian 10%. 10% dari hasil ya Pak. Iya, kalau pertanian. Itu dari hadis ya Pak ya, hadis. Iya, hadis ya. Terima kasih Bapak Ustadz Uci. Iya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Kelihatannya memang banyak sekali yang kita belum tahu mengenai zakat, terutama zakat harta ya. Jadi kita tidak diburu waktu dengan Ramadan harus membayar zakat mal. Jadi itu antara lain syaratnya mencapai nisab dan haul sudah 1 tahun gitu ya Pak ya. Betul. Jadi jatuhnya tidak harus di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lebih teliti, lebih detail untuk mempelajari mengenai zakat ini. Selanjutnya Pak Uci, ada banyak Ibu, Pak. Silakan Pak Uci. Jadi begini Bu, Ibu usaha mulai Januari itu bukan Ramadan umpamanya. Maka Ibu kalau usaha di Januari, nanti Januari kemudian baru Ibu keluarkan zakatnya. Tidak harus Ramadan. Ya. Tapi kalau Ibu usahanya dimulai bulan Ramadan, maka Ibu hitung-hitungan pembukuannya. Oh kan katanya kan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Enggak begitu, hukum itu enggak begitu. Semuanya insya Allah ada pahalanya. Tidak berkurang pahala walaupun di bulan Ramadan. Ya, haulnya tutup tahun ya Pak. Iya, tutup tahun itu. Tergantung kita memulainya, kecuali Ibu memulai usahanya di Ramadan, maka tutup tahunnya, tutup bukunya di Ramadan lagi. Begitu. Ya. Pak, mungkin zakat kita tutup dulu ya. Banyak pertanyaan ibu-ibu mengenai iktikaf Pak. Pak Hendar masih ada pertanyaan? Ya, satu tadi. Tadi Pak Uci mengatakan nisabnya itu 81 gram emas, bukannya 85 Ustadz? 81 gram atau 85 ya, antara dua itu boleh 81, 85 ya, antara itulah. Imam Syafi'i 81, iya. Oh, terima kasih. Iya. Pak Hendar. Banyak pertanyaan mengenai iktikaf Pak. Bisakah Bapak jelaskan sedikit mengenai iktikaf, dan ada juga akhir-akhir ini disebut iktikaf online. Apakah itu mungkin? Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya kita bicara soal iktikaf. Iktikaf itu dasarnya dari surat 2 180 surat 2 di ayat 187. Itu dasarnya dari situ ya. Yang kedua dasarnya dari hadis Nabi. Pertama dari Quran dulu. Jadi dulu katanya kalau Ramadan itu para sahabat-sahabat itu tidak mau tidur itu dengan istrinya, takut batal. Jadi pisah tidurnya. Lalu datang turunlah ayat ukhilla lakum lailatas syam ila rafati ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Turunlah ayat bahwa istrimu itu pakaianmu dan kamu pakaian istrimu. Itu kan. Kalau lail, kalau malam itu uhil, tidak masalah, nggak apa-apa kalau malam, kecuali siang batal kalau siang. Sehingga katanya ada sahabat yang di siang hari dia tidur dengan istrinya, lalu dia melakukan hubungan suami istri di siang hari padahal di Ramadan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya kenapa? Saya begini. Wah, kalau begitu kata Rasulullah itu bayar kifarat, bayar denda. Ya, bayar denda dengan kurma. Lalu nanti katanya kasihkan ini kurma ini kepada orang yang miskin. Kemudian kata orang ini, ya Rasul, di sini nggak ada orang miskin katanya. Kecuali saya katanya yang paling miskin katanya di kampung ini. Sudah miskin belagu gitu ya. Ya udah kalau begitu makanlah sama kamu ini.
Jadi, jadi itu turun ayat ini ayat bahwa kalau di malam hari itu istrimu itu pakaianmu dan kamu pakaian istrimu. Kata Allah, saya tahu tentang manusia, saya yang menciptakan gitu kan. Lalu Allah menjelaskan tentang berbagai macam penjelasan di sini. Boleh saya minta dibantu surat 2 ayat 187, terjemahannya silakan Bu Susan. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kalau sedang iktikaf tidak boleh. Iktikaf yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita lihat hadis Sahih Muslim, ya itu di 10 hari terakhir. Iktikaf itu waktunya di 10 hari terakhir. Jadi asrul awakhir ya. Jadi asrul awakhir itu 10 hari terakhir. Kapan dimulainya? Subuh. Hitung-hitungannya itu subuh. Jadi subuh, nanti hari raya Idul Fitri subuh itu selesai. Terakhirnya itu. Jadi begitu takbir Allahu Akbar di subuh itu selesai itikaf. Jadi 10 hari itikaf itu. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi itu 10 hari terakhir. Dimulai dari fajar. Di subuh, mulai sholat subuh itu. Bagaimana caranya? Nanti makan dikirim. Lalu baju-baju yang kotor juga diambil, ganti dengan yang bersih, dikirim. Selama 10 hari itu tidak boleh membicarakan hal-hal lain kecuali membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan agama. Bagaimana soal dagang, soal harta? Kalau harta bicara soal bagaimana menggunakan harta boleh, tapi dagang nggak boleh. Bagaimana dagang begitu? Itu 10 hari aja. Nah itu dilakukan 10 hari terakhir, dan kepada orang-orang yang memang sudah tidak ada pekerjaan yang penting untuk dia kerjakan, sudah tidak ada urusan yang lain, atau urusan kantor sudah tidak ada segala macam. Kenapa? Karena jangan kemudian kita menganggap bahwa urusan kantor itu tidak ibadah, sehingga kemudian kita melakukan etika, padahal ada pekerjaan yang sangat penting sekali yang harus kita kerjakan, karena menyangkut orang banyak, jauh lebih berpahala dibandingkan dengan etika. Jadi etikaf ini sudah tidak ada pekerjaan yang menyibukkan kita. Orang lain tidak terganggu dengan etikafnya kita. Jadi jangan sampai kita etikaf tapi membuat sengsara orang lain, itu tidak boleh. Karena dunia itu juga agama, ngurus dunia untuk menghidupkan orang lain, bisa makan, bisa lain-lain, itu adalah agama juga. Hanya ada di bulan Ramadan ini ada orang yang pergi ke pabrik malam-malam karena dia sebagai seorang satpam, lalu berpapasan dengan orang yang mau ke masjid, kebetulan dia tetangganya. Lalu dia ngomong, orang ini Ramadan kok tunggu pabrik, bukannya sholat tarawih. Kapan dia sholat tarawih? Orang ini. Padahal kalau dia tarawih, si orang ini, si satpam ini, nanti lebaran gak dapat THR.
anak istrinya tidak ada yang membantunya kecuali dia wajib itu kerja. Salat tarawih nanti sendirian dia. Sementara kalau dia tarawih lalu anak istrinya tidak dapat beras, tidak dapat apa, itu si tetangganya nggak nolong dia. Jadi masalah tuh di keluarga itu. Jadi kemudian kita jangan menganggap jadi satpam di bulan Ramadan itu tidak ibadah, itu ibadah banget karena dia mikirin keluarganya itu. Jadi sudah tidak ada pekerjaan tadi kaitan dengan itikaf lagi. Jadi tidak ada pekerjaan yang mengganggu orang lain. Yang orang lain terganggu dengan itikaf kita. Kalau ternyata aman 10 hari terakhir, oh silahkan. Tidak terganggu orang lain karena sudah tidak ada urusan, atau bisa jadi urusan kantor tuh banyak tapi dia bisa mendelegasikan pada orang lain sehingga tidak terganggu orang lain dengan iktikafnya dia sebagai pimpinan pemain. Boleh-boleh aja, asal jangan orang lain terganggu karena dia iktikaf. Jadi iktikaf itu dicontohkan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir di Ramadan dan diakhiri pada saat takbiran Idul Fitri selesai. Itu iktikaf. Jadi dia makan, minum di masjid sehingga masjid itu memang harus menyediakan fasilitas untuk dia mandi, untuk ganti baju, untuk si masjid itu harus harus ada masjid-masjid memang yang secara baik menyediakan kalau ada orang yang beriktikaf. Jangan kemudian di masjid itu orang lain terganggu dengan iktikafnya orang itu. Ada beberapa masjid yang saya tahu seperti Masjid Raya Pondok Indah, seperti Masjid Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal. Itu ada beberapa Al-Azhar. Saya waktu jadi imam di Al-Azhar itu banyak itu orang yang dari Padang yang iktikaf sudah sepuh-sepuh. Ya Bu Trisna itu yang dari Padang itu sudah sepuh-sepuh, dia dikirim sama anak-anaknya itu makanannya, pakaiannya kalau sudah kotor dikirim itu sama anak-anaknya di Jakarta. Jadi dia sengaja datang ke Jakarta iktikaf di Masjid Al-Azhar. Itu waktu saya jadi imam di situ banyak gitu. Nah dia sudah tidak lagi disibukkan oleh yang lain, memang dia bisa untuk melakukan itu tanpa harus orang lain terganggu. Nah itu iktikaf itu garis besarnya seperti itu. Ya, ada yang bertanya mungkin sudah jelas ya mengenai iktikaf online itu bagaimana pula Pak? Kalau online saya nggak tahu Bu ya, gimana online itu? Iktikaf itu di sini disebutkan wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf itu di masjid, bukan di rumah. Ya kalau mau di rumah ya sholat sunnah sajalah. Sholat sunnah malam terus berkali-kali, sholat lagi. Itu jauh lebih baik, jangan iktikaf kalau di rumah. Nah, kita kan boleh sholat sunnah berkali-kali dan tidak harus ada hitungannya berapa. Itu boleh. Berat ya ibu-ibu ya iktikaf itu. Maaf Uci, Iya Pak. Saya mau tanya itu iktikaf itu kata dasarnya apa Ustaz? Akifah. Oh, akifah. Iya. Terima kasih. Iya. Diam di masjid. Iya. Ya, artinya berdiam di masjid. Iya, di masjid ya, betul. Ya. Mungkin cukup ya ibu bapak semua ya mengenai iktikaf. Masih ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau cukup kita tutup dengan doa yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Jumiah dan mungkin insya Allah masih disambung oleh Pak Uci ya Pak. Pertama kita akan mendoakan keluarga-keluarga kita, misalnya Ibu Pak Alex, adiknya Bu Erna ya. Oke. Insya Allah. Ya silakan Bu Jumiah untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama berdoa, diawali dengan membaca istighfar 3 kali.
Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa qiyamana wa tahassu'anna wa tadharu'anna wa jami'a ibadatina wa tamim taksirona ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Inna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Amin. Rabbi hukma wa alfiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni warasati jannatin na'im. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa amatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa indal maut wa mautan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. La tu'ahidna inna sinna au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ta'mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya menambahkan doa yang disampaikan oleh Ibu Jumiah tadi. Terima kasih Bu Jumiah. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita, khususnya kepada ibunya Pak Alek dan saudara dari Ibu Erna. Silakan ada pertanyaan lagi. Tidak, kita Pak Uci. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami. Ampuni ya Allah kesalahan kami, kelalaian kami, ketidaktahuan kami. Ampuni ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami. Amin. Yang telah membesarkan kami, telah mendidik kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan mereka kecuali kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Rabbi habli minas sholihin
salihin. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ampuni pula ya Allah saudara-saudara kami yang dekat, yang jauh. Ampuni ya Allah, maafkan. Ya Allah, ya Tuhan, kami ada di antara saudara kami yang sedang sakit. Ibunya Bapak Alek dan saudaranya Ibu Erna. Sembuhkan ya Allah, afiatkan ya Allah, sehatkan ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Engkau. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Dan sebagaimana juga Nabi Ayub berdoa kepada Engkau, anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kami disentuh penyakit ya Allah, kami bahwa Engkau pengasih dan penyayang pada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur karena nikmat yang Kau berikan pada kami tidak mampu kami menghitungnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan ilham kepada kami untuk selalu melakukan amal-amal yang Kau ridhoi. Kami bertaubat kepada Engkau dan kami berserah diri kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kita pada Ramadan tahun ini. Insya Allah semua doa-doa kita dikabulkan dan insya Allah kita tetap istiqomah untuk menjalankan puasa dan semua yang kita pelajari dari Pak Ustadz kita. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Ustadz Uci. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih Pak Uci. Pak Ustadz Uci. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, meraih keridhaan. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan.
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, meraih keridhaan. Al-Quran kalam